Hai, Assalamualaikum sahabat P3K dimanapun berada. Saki Channel hadir untuk memberikan kiat sukses raih top skor keterampilan teknis lebih dari 400. Di bagian 3 ini kita akan fokus membahas materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apa aja yang termasuk ke dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Yang pertama, kalimat efektif, kata baku, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, kata serapan, peleburan kata, dan kalimat majemuk. Adapun nanti di soalnya itu penerapan langsung dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini, bagaimana kita dapat mengidentifikasi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar atau justru yang salah sesuai dengan permintaan soal. Poin yang pertama itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat, di mana kalimat efektif memiliki kesepadanan struktur dengan baik dan hemat kata. Di sini teman-teman lihat kalimat efektif memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, itu yang disilang, contoh yang salah. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu kurang efektif karena ada kata bagi di depannya. Seharusnya langsung saja kepada subjeknya. Subjeknya adalah semua mahasiswa. Kemudian tidak terdapat subjek ganda. Perhatikan contoh yang salah. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Artinya di situ subjeknya penyusunan laporan dan saya. Maka lebih tepatnya adalah dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Ciri-ciri kalimat efektif berikutnya adalah predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Teman-teman perhatikan ya, contoh yang benar dan contoh yang salahnya. Yang disilang itu contoh yang salah, kemudian yang di checklist hijau itu contoh yang benarnya setelah diubah. Kemudian kalimat efektif itu menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang. Di sana subjeknya ada dua, dia dan dia, dua kali diulang. Maka harus dibuat menjadi lebih efektif, seperti kalimat berikut. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat efektif menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Sebagai contoh, sejak dari pagi dia bermenung. Karena sudah ada sejak, sudah ada dari pagi, maka perlu dihilangkan salah satunya. Bisa dari sejak pagi dia bermenung, atau bisa dari pagi dia bermenung. Salah satu saja yang harus diambil. Ciri-ciri terakhir, memperhatikan kata jamak. Sebagai contoh, hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, ternyata itu bukan kalimat efektif. Yang efektifnya adalah hadirin dimohon berdiri. Kata hadirin sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian setelah kata hadirin. Poin kedua, dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, teman-teman harus pahami tentang kata baku. Nah, berikut kata baku yang sering keluar dalam tes P3K. Jadi kata baku yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu yang bisa keluar. Di situ contohnya aktif ya. Yang baku aktif, yang tidak baku aktif. Yang berikutnya aktivitas. Yang tidak bakunya aktivitas. Ada perbedaan 1 hingga 2 huruf yang membedakan mana kata baku dan tidak baku. Menurut saya untuk hal ini teman-teman harus mencari referensi lebih banyak lagi daripada yang saya tampilkan di sini. Namun tidak masalah jika teman-teman mencatat ulang apa yang saya tampilkan di sini, karena yang saya pilih kata baku di sini adalah kata baku yang sering keluar. Poin ketiga yang perlu ditekankan yaitu penggunaan huruf kapital. 1. Sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat. Contohnya, digunakan pada huruf pertama itu matahari. M-nya sebagai kata pertama itu harus besar. Yang kedua, sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Jadi kalau ada kalimat petikan langsung, ada tanda kutip, maka kalimat pertamanya atau huruf pertamanya itu harus huruf besar ya. Yang ketiga, sebagai huruf pertama untuk ungkapan atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Contoh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah, A-nya huruf besar, yang Maha Pengasih karena merupakan nama sebutan, maka Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, P-nya huruf besar, lagi Maha Penyayang. Nah, itu sebutan juga, maka Mahanya M-nya besar dan penyayangnya juga huruf besar. 4. Sebagai huruf pertama untuk menyebutkan nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Perlu diingat, hanya jika diikuti oleh nama seseorang yang dimaksudkan. Di sini contohnya, salah satu pahlawan kebanggaan bangsa Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran itu P-nya huruf besar karena diikuti dengan nama seorang yang dimaksud, yaitu Diponegoro. Kelima, sebagai huruf pertama sebutan gelar, jabatan, dan pangkat seseorang. Hanya jika diikuti oleh nama orang yang dimaksudkan atau jika nama orang tersebut diganti dengan nama instansi maupun nama tempat ia berkedudukan. Contoh, kasus korupsi itu juga menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Jadi di sini huruf kapital yang kita gunakan itu di kata gubernur ya. Di kata gubernur pada awal katanya menggunakan huruf kapital. Kalau Jawa Tengah, J-nya besar, T-nya besar, jelas karena itu menyatakan tempat. Yang keenam, sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, wali kelas kami bernama Intan Megawati. Nah, di sini penggunaan huruf kapitalnya di nama Intan Megawati, I-nya besar, M-nya juga besar. Ketujuh, sebagai singkatan nama orang. Contoh, Presiden ke-6 Indonesia adalah Bapak SBY. Jadi nama SBY, singkatan nama Susilo Bambang Yudhoyono, menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya suatu agama. Contohnya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. November pada awal hurufnya menggunakan huruf kapital karena dia merupakan nama bulan. Kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan hanya menggunakan huruf kapital, pahlawannya P-nya menggunakan huruf kapital di awal karena merupakan peristiwa sejarah, merupakan suatu peristiwa. 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi secara geografis. Tadi sudah saya singgung di awal ya. Di sini ASEAN, sudah pasti ASEAN merupakan singkatan huruf besar, kemudian yang merupakan nama tempat itu Asia, di Asia Tenggara. A-nya huruf kapital dan Tenggara, T-nya di awal huruf menggunakan huruf kapital. Ke-10, sebagai huruf pertama singkatan gelar, pangkat maupun sapaan. Contoh, para sarjana bidang ekonomi mendapatkan gelar SE. S-nya besar, kemudian E-nya besar. 11. Sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan. Contoh, ayah sangat suka membaca majalah Tempo. Di sini, yang merupakan nama dari sebuah majalah adalah Tempo, sehingga huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Ya teman-teman, poin berikutnya yaitu penggunaan tanda baca. Yang paling sering muncul itu penggunaan tanda baca titik dan koma. Oke, kita bahas yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi kalau di akhir kalimat itu selalu menggunakan tanda baca titik ya. Ayah tinggal di Solo, tinggal ya, itu salah ketik. Kemudian yang kedua dipakai pada singkatan nama. AS Krama Wijaya. AS merupakan singkatan dari sebuah nama. Yang ketiga dipakai di akhir singkatan gelar. Contoh, DR, Prof, itu di ujungnya selalu ada tanda titik. Untuk penggunaan tanda baca koma, itu biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya. Saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Itu saya ingin datang merupakan kalimat setara yang satu, tetapi hari hujan adalah kalimat setara berikutnya. Di antara keduanya dipisahkan dengan tanda koma atau maksudnya adalah berhenti sejenak dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Yang kedua, dipakai di antara unsur dalam suatu perincian. Misalnya seperti ini, saya membeli kertas, buku, dan pen. Berikutnya, penggunaan tanda baca petik sebagai petikan langsung pada kalimat langsung. Contohnya, tanda petik, aku lapar, tutup petik, ucap Ratu.
Nah, aku lapar itu merupakan kalimat langsung yang diucapkan oleh ratu. Berikutnya, ungkapan dengan arti khusus atau istilah asing. Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Nah, yang di dalam tanda petik coba dan ralat itu mempunyai arti khusus. Berikutnya, tanda petik digunakan untuk mengapit judul karya baik buku, syair, maupun sajak. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 5 buku itu. Maka, nama syair ditulis di antara dua tanda petik. Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik dua digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah titik dua, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Tanda titik dua juga digunakan pada naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Misal, Rina titik dua, hei ngapain ngelamun. Poin yang kelima, yang perlu teman-teman pahami yaitu kata serapan. Jadi di tes P3K itu kadang muncul kita memilih kata serapan yang tepat. Ternyata kata serapan itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah kata serapan yang diadopsi atau langsung digunakan baik penyebutannya maupun penulisannya. Contohnya supermarket, data, formal, editor, reshuffle. Nah, itu langsung digunakan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tetapi ada juga kata serapan yang mengalami proses adaptasi atau mengambil maknanya, tapi tulisannya diubah. Teman-teman bisa lihat contohnya langsung di situ ya. Contohnya ini sentral, kalau huruf asingnya itu menggunakan huruf C di awal, kemudian kalau dirubah ke dalam bahasa Indonesia, maka berubah menjadi S, sentral. Akuarium, akuarium bahasa asingnya menggunakan huruf Q, kemudian ketika dirubah ke dalam bahasa Indonesia, Q-nya dirubah menjadi K, akuarium, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian kata serapan yang merupakan terjemahan atau sudah diterjemahkan. Contohnya itu try out ya. Kita sering menyebut try out, namun ternyata itu tidak baku atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata serapan yang benar yaitu uji coba. Kemudian download. Ternyata dalam bahasa Indonesia yang benar adalah unduh, upload, unggah. Spare part itu suku cadang. Workshop, lokakarya. Jadi kalau misalnya kita masih menyebutnya atau menulisnya dengan menggunakan kata-kata asing, maka sebaiknya kita menggunakan atau menuliskannya dengan kata-kata yang sudah diterjemahkan atau yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, jadi di bagian 3 ini saya tidak memberikan materi contoh soal, akan tetapi saya jelaskan dulu materinya secara keseluruhan. Karena nanti di soalnya itu tidak banyak ya, dia hanya 1-2 soal, namun semua materi atau semua poin-poin penting pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini keluar. Seperti itu. Jadi di sini kita tekankan pemahaman materi terlebih dahulu ya. Poin penting berikutnya yaitu mengenai peleburan kata. Jadi ada 4 di sini saya rangkum tentang syarat-syarat peleburan kata. Yang pertama, meng itu digunakan untuk kata dasar huruf vokal A, I, U, E, O dan G, H, K, Ki, X. Contohnya meng terus kupas, maka ketika dia sudah melebur, K-nya hilang, jadi mengupas. Menghina, nah kebetulan menghina ini tidak melebur ya, tetap ditulis menghina. Kemudian yang kedua, men untuk kata dasar huruf C, D, J, T, dan Z. Contohnya men, ada kata huruf dasarnya tangis yang berawalan T ya. Mentangis, kita tidak mungkin menulisnya mentangis, akan tetapi dia mengalami peleburan kata menjadi T-nya hilang sehingga menjadi menangis. Yang ketiga, men untuk kata dasar khusus huruf S. Contohnya men kemudian bertemu dengan sapu, di mana kata dasarnya berawalan S ya. Menjadi menyapu, S-nya hilang. Mengalami peleburan kata. Yang keempat,
mem untuk gugus konsonan ini. Umumnya misalnya P dan R menjadi satu, S dan T menjadi satu, SK. Contohnya saja langsung kita lihat ya. Mem itu produksi ya, gugusan konsonan di awalnya P dan R sehingga menjadi memproduksi. Poin selanjutnya itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dipadukan menjadi satu. Apa itu klausa? Klausa adalah subjek ditambah dengan predikat. Nah, klausa ini merupakan unsur dari kalimat. Sedangkan kalau kalimat itu versi lengkapnya ada subjek, ada predikat, ada objek atau keterangan sebagai pelengkapnya. Kalimat majemuk itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Nah, ciri khasnya kalau saya ya membedakannya, ciri dari kalimat majemuk setara itu dia bisa berdiri sendiri. Jadi terdiri dari dua klausa atau dari dua kalimat, masing-masing kalimat itu dapat berdiri sendiri. Konjungsi dari kalimat majemuk setara yaitu dan, lalu, kemudian, ketika, padahal, sebelum, dan sebagainya. Kita langsung perhatikan contohnya. Ibu pergi belanja dan ayah berangkat kerja. Ibu pergi belanja merupakan satu kalimat dan merupakan konjungsinya. Ayah berangkat kerja juga merupakan suatu kalimat. Jika kalimat yang satu dihilangkan, maka kalimat yang lainnya dapat berdiri sendiri. Kita ambil contoh. Ayah berangkat kerjanya itu dihilangkan, maka ibu pergi belanja tetap merupakan suatu kalimat. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Contoh yang kedua, Adi penyuka warna hitam sedangkan Anton penyuka warna biru. Nah, di sana konjungsinya merupakan sedangkan. Dan ketika dihilangkan salah satu kalimatnya, kalimat yang lainnya juga dapat berdiri sendiri. Adi penyuka warna hitam. Karena pada kalimat itu sudah mempunyai unsur yang lengkap, sudah punya subjeknya, kemudian sudah punya predikatnya, dan ada pelengkapnya. Kalau tadi kita bahas kalimat majemuk setara, maka ini adalah kalimat majemuk bertingkat ya. Kalau tadi bisa berdiri sendiri, kebalikannya kalimat majemuk bertingkat tidak bisa berdiri sendiri. Konjungsi yang digunakan pada kalimat majemuk bertingkat itu jika, agar, karena, walaupun, daripada. Contohnya ya, kita perhatikan. Bella tidak masuk sekolah karena sedang demam, batuk, dan flu. Kenapa dikatakan kalimat majemuk bertingkat tidak bisa berdiri sendiri? Ketika kita hilangkan kalimat yang pertama, Bella tidak masuk sekolah. Apakah sedang demam, batuk, dan flu dapat dikatakan sebuah kalimat atau klausa? Tidak ya, salah. Sehingga di sini kalimat majemuk bertingkat cirinya adalah dia tidak bisa berdiri sendiri ketika salah satu dari kalimatnya dihilangkan. Oke, kita perhatikan contoh yang kedua. Kakak menambahkan aksesoris di rambutnya agar terkesan lebih anggun. Nah, jika kita hilangkan kalimat pertama, kakak menambahkan aksesoris di rambutnya, apakah terkesan lebih anggun dapat dikatakan sebuah kalimat? Tidak ya, karena dia tidak mempunyai subjeknya. Dia juga tidak termasuk ke dalam klausa, tidak mempunyai subjek, sehingga dia dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi sampai sini teman-teman bisa membedakannya bukan? Mana yang merupakan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi teman-teman sudah kita bahas ya 7 poin penting dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk mempermudah teman-teman semua memahami apa saja Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tadi, harap untuk dicatat dan teman-teman mencari referensi seluas-luasnya tentang materi itu, agar ketika dihadapkan pada soal-soal tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu tidak pusing lagi untuk mengidentifikasi soal-soalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya teman-teman. Silakan perhatikan contoh soal ini. Jadi berdasarkan FR disebutkan bahwa apa sih bunyi Perpres nomor 63 tahun 2019. Jadi saya menghafalnya memang fokus Perpres nomor 63 tahun 2019 itu tentang penggunaan bahasa Indonesia atau pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Ternyata yang keluar bukan seperti itu soalnya. Nah, seperti ini kurang lebih soalnya yang keluar.
dalam peraturan Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo Jokowi pada 30 September 2019 lalu disebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dalam seluruh jenjang pendidikan. Ternyata setelah itu ditampilkan pernyataan-pernyataan atau ya kalimat lah seperti itu. Ada sekitar 5 atau 6 kalimat ya, saya lupa, tapi seingat saya paling banyak 6 sih, paling banyak 6, paling sedikit 5. Nah, di setiap kalimat itu nanti dihadirkan pedoman umum penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan yang salah. Nah, kita diminta mengidentifikasi mana kalimat yang benar dan yang salah. Kebetulan di soal yang pertama ini dimintanya adalah manakah kalimat yang sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2019. Artinya di sini kita mencari atau mengidentifikasi pernyataan-pernyataan atau kalimat yang benar karena dia mintanya sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2019. Oke, kita perhatikan yang satu ya. Hari ini Nadia menjadi narasumber workshop CGP. Menurut teman-teman pernyataan ini benar atau salah? Kalau tadi teman-teman sudah menyaksikan penjelasan saya mengenai kata serapan, yang salah di situ adalah kata serapan yang digunakan. Dia menggunakan kata serapan yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu workshop ya. Harusnya yang digunakan adalah loka karya, sehingga yang satu salah. Yang kedua, diskon hingga 70% di supermarket terdekat. Nah, di sini kita tandai kata supermarket ya. Supermarket merupakan kata serapan yang memang langsung digunakan tanpa diadaptasi atau langsung diadopsi. Jadi nomor 2 ini benar ya, supermarket. Ketiga, Dani membeli akuarium berukuran besar. Kira-kira kata serapan yang digunakan mengenai penulisan akuarium itu sudah benar atau belum? Ya. Salah ya. Yang benar adalah akuarium itu menggunakan K bukan Q. Kalau Q masih menggunakan bahasa asing, artinya belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 3 juga salah. Jadi kita tandain 1 salah, 2 benar, 3 salah. Kemudian yang keempat, Mona berhasil mengunggah karya ilmiahnya. Ya. Unggah itu merupakan kata serapan yang sudah diterjemahkan. Artinya yang keempat benar. 5. Mano terlambat mendownload soal. Download adalah kata asing yang belum diterjemahkan atau yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga nomor 5 salah. Nah, berdasarkan kalimat di atas, manakah kalimat yang sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2019? Yang benar adalah 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya B. Nah, soalnya seperti itu kemarin. Jadi teman-teman memang harus menganalisis dengan benar berdasarkan pengetahuan teman-teman tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Soal berikutnya, pengantarnya masih sama, kata-katanya masih sama, hanya perhatikan percakapan berikut. Itu yang pertama, Tessa, Du, kapan kita mengerjakan tugas kelompok? Kata Badu, bagaimana kalau nanti sore? Aku tidak bisa, aku les. Kalau begitu besok sore ya. Tessa, oke. Bagaimana kamu Carla? Kata Carla, siap. Nah, di situ penggunaan tanda baca yang dipakai dalam mengidentifikasi soal ini. Jadi kita harus memahami bagaimana penggunaan tanda baca yang benar. Berdasarkan percakapan di atas, manakah percakapan yang tidak sesuai? Yang dimintanya tidak sesuai berarti yang salah. Oke, mari kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, Du, kapan kita mengerjakan tugas kelompok? Kalau kita lihat, salahnya adalah kata kapan pada awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Salah ya, seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena sebelumnya merupakan tanda koma, bukan tanda titik. Jadi yang satu salah, tidak tepat ya. Yang kedua, Badu, bagaimana kalau nanti sore? Nah, itu perhatikan teman-teman. Di setelah kata bagaimana ada tanda koma. Menurut teman-teman, tepat atau tidak ada tanda koma di situ?
karena itu tidak ada pemisah, bukan memisahkan kalimat setara ya. Jadi seharusnya bagaimana kalau nanti sore itu digabung, tidak ada kata koma. Jadi nomor 2 juga salah. Yang ketiga, Tessa, aku tidak bisa, koma, aku les. Nah, itu penggunaan tanda komanya menurut teman-teman sudah tepat belum ya? Betul ya, sudah tepat ya, karena dia menghubungkan dua kalimat setara. Aku tidak bisa, koma, aku les. Yang ketiga benar. Yang keempat, Badu, kalau begitu besok sore ya, diakhiri dengan tanda tanya ya. Benar sekali, nomor 4 kalimatnya sudah benar, penulisannya sudah benar ya. Nomor 5, Tessa, oke, bagaimana kamu Carla? Benar atau tidak penulisan tanda seru setelah oke? Ya, kita coba kita identifikasi benar atau tidak. Ternyata salah ya. Harusnya setelah oke itu bukan tanda seru, tapi tanda koma. Oke, koma, bagaimana kamu Carla? Nah, jadi yang kelima salah. Yang keenam, Carla, siap. Ya, penulisan tanda petiknya sudah benar, penulisan tanda serunya sudah benar. Apa yang salah dari nomor 6, teman-teman? Ya, karena huruf pertamanya tidak menggunakan huruf kapital, S-nya di situ menggunakan huruf kecil, seharusnya S-nya menggunakan huruf kapital ya. Jadi yang 6 juga salah. Yang salah 1 salah, 2 salah, 5 salah, 6 salah. Berdasarkan percakapan di atas, manakah percakapan yang tidak sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2019? Nah, kita lihat opsi yang paling mungkin ya. Ya, opsi yang paling mungkin yaitu E, 2, 5, 6. Contoh soal yang terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini ini bonus ya, saya anggap soal terakhir ini untuk teman-teman belajar mandiri. Jadi silakan teman-teman identifikasi nanti jawaban yang benarnya teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya untuk poin 4 itu harap antri sesuai urutan. Itu antri I ya tulisannya. Sehingga kalau itu menggunakan huruf I, antri, akan dapat jawabannya. Kalau sebelumnya saya salah ketik itu menggunakan kata antre. Jadi kalau itu menggunakan kata antre jawabannya ada 2, nanti teman-teman bingung. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah harus yakin tahap 3 lulus dan mengisi formasi. Jangan lupa channel ini untuk disupport ya teman-teman. Semoga channel ini makin berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.